Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai tujuan dan tanggung jawab audit. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu nama anggota kelompok 4. Yang pertama ada Hanum Magfirah Tunisa dengan NIM A1C021079. Kemudian ada saya Kurnia Suciani dengan NIM A1C021092. Kemudian ada Leni Aprilia Sukma dengan NIM A1C021098. Kemudian ada materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, tanggung jawab auditor dan tujuan audit. Yang pertama, tanggung jawab auditor ada tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kesalahan saji material, kemudian tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan material, kemudian tanggung jawab auditor untuk membongkar tindakan ilegal, kemudian tujuan audit. Tujuan audit terkait transaksi, tujuan audit terkait saldo, dan tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan. Lalu bagaimana kita memenuhi tujuan audit tersebut? Baiklah, selanjutnya materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai tanggung jawab auditor. Yang pertama, di sini ada salah saji material versus tidak material. Maksud dari salah saji material versus tidak material ini, yang pertama salah saji material, yakni salah saji material dalam laporan keuangan tapi cenderung tidak berpengaruh pada pengguna laporan keuangan. Kemudian salah saji tidak material itu adalah salah saji dalam laporan keuangan yang cenderung mempengaruhi pada pengguna laporan keuangan. Kemudian di sini ada kesalahan versus kecurangan. Nah, perbedaan antara kesalahan versus kecurangan ini, di mana kesalahan itu adalah suatu salah saji dalam laporan keuangan yang disengaja, sedangkan kecurangan itu adalah suatu pelaporan atau lapor keuangan yang tidak disengaja. Kemudian skeptisme profesional. Menurut standar audit 230 mengharuskan pengauditan didesain untuk menghasilkan keyakinan yang memadai untuk mendeteksi baik kesalahan yang material maupun kecurangan dalam laporan keuangan. Tanggung jawab auditor mendeteksi kesalahan saji material yakni kecurangan material. Berdasarkan standar audit 315 revisi 2021, auditor harus mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat asersi untuk golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. Kemudian yang pertama itu ada kecurangan yang diakibatkan kecurangan dalam pelaporan keuangan dan penyalahgunaan. Kemudian ada tanggung jawab auditor untuk membongkar nilai ilegal. Tindakan ilegal didefinisikan dalam PSA 31 Standar Audit 317 sebagai pelanggaran terhadap hukum atau peraturan pemerintah selain kecurangan. Dua contoh tindakan ilegal adalah pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang ditetapkan pemerintah dan pelanggaran hukum perlindungan lingkungan. Tindakan ilegal ini ada dua. Yang pertama itu tindakan ilegal berdampak langsung dan tindakan ilegal berdampak tidak langsung. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang auditor memiliki 3 tingkat tanggung jawab untuk menemukan dan melaporkan tindakan-tindakan ilegal sebagai berikut. Yang pertama, akumulasi bukti ketika tidak ada alasan untuk meyakini adanya tindakan ilegal berdampak tidak langsung. Yang kedua, akumulasi bukti ketika ada alasan untuk meyakini adanya tindakan ilegal berdampak langsung ataupun tidak langsung yang mungkin timbul. Dan yang terakhir, tindakan ketika auditor mengetahui adanya tindakan ilegal. Kemudian ada tujuan auditor. Yang pertama, tujuan audit terkait transaksi. Auditor menjalankan pengauditan atas laporan keuangan dengan menggunakan pendekatan siklus dalam melakukan pengujian audit atas transaksi-transaksi yang mempengaruhi saldo akhir suatu akun serta melakukan pengujian audit atas saldo akun dan pengungkapan terkait. Kemudian yang kedua, tujuan audit terkait transaksi dimaksudkan untuk memberikan kerangka untuk membantu auditor dalam mengumpulkan bahan bukti audit yang memadai diharuskan oleh standar ketiga pekerjaan lapangan dan untuk memutuskan bukti yang tepat untuk dikumpulkan bagi setiap kelompok transaksi sesuai dengan kondisi kontrak kerja tersebut. Lalu ada tujuan umum audit terkait transaksi. Yang pertama, keterjadian transaksi yang dicatat benar-benar ada. Yang kedua, kelengkapan transaksi yang ada telah dicatat. Yang ketiga, akurasi transaksi yang dicatat disajikan dalam jumlah yang benar. Yang keempat, pemindah bukuan dan pengiktisaran transaksi yang dicatat telah dimasukkan dalam arsip utama dengan tepat dan telah diiktisarkan dengan benar. Yang kelima, klasifikasi transaksi yang dimasukkan dalam jurnal klien telah diklasifikasikan dengan tepat. Dan yang terakhir, penetapan waktu transaksi dicatat pada tanggal yang benar. Tujuan khusus audit terkait transaksi.
Tujuan khusus audit terkait transaksi untuk setiap kelompok transaksi yang penting dapat dikembangkan. Kelompok-kelompok transaksi tersebut biasanya termasuk penjualan, penerimaan kas, pembelian barang dan jasa, dan sebagainya. Setidaknya ada satu tujuan audit khusus terkait transaksi yang harus dimasukkan ke dalam setiap tujuan umum audit terkait transaksi, kecuali jika auditor yakin bahwa tujuan umum audit terkait transaksi tidak relevan atau tidak penting dalam situasi tersebut. Tujuan audit terkait saldo. Tujuan audit terkait saldo hampir selalu diterapkan pada saldo akhir pada akun neraca seperti piutang dagang, persediaan, dan wesel bayar. Meski demikian, beberapa tujuan audit terkait saldo diterapkan untuk sejumlah akun laporan laba rugi, dan ini biasanya melibatkan transaksi-transaksi yang tidak rutin dan biaya-biaya tak terduga seperti biaya hukum, perbaikan, atau pemeliharaan. Akun laporan laba rugi lainnya terkait dekat dengan akun-akun neraca dan diujikan secara simultan, seperti beban penyusutan dengan akumulasi penyusutan serta beban bunga dengan wesel bayar. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh teman saya, Leni Aprilia. Materi selanjutnya itu tentang tujuan umum audit terkait saldo. Pertama, ada keberadaan jumlah yang dicatat memang benar-benar ada. Kedua, kelengkapan jumlah yang ada telah dicatat. Ketiga, akurasi jumlah yang dicatat disajikan dalam jumlah yang benar. Keempat, klasifikasi jumlah yang dimasukkan dalam jurnal klien telah diklasifikasikan dengan tepat. Selanjutnya, pisah batas transaksi mendekati tanggal neraca dicatat dalam periode yang benar. Selanjutnya, keterikatan perincian saldo akun sesuai dengan jumlah di arsip utama terkait sesuai dengan jumlah total saldo akun dan sesuai dengan jumlah total di buku besar. Terus nilai terrealisasi aset dicatat pada estimasi jumlah yang dapat terrealisasi dan hak dan kewajiban. Selanjutnya, tujuan khusus audit terkait saldo. Tujuan khusus audit terkait saldo dimasukkan ke dalam setiap tujuan umum audit terkait saldo kecuali jika auditor yakin bahwa tujuan umum audit terkait saldo tidak relevan atas tidak penting untuk saldo akun yang sedang dinilai. Ada lebih dari satu tujuan khusus audit terkait saldo untuk sebuah tujuan umum audit terkait saldo. Contohnya, tujuan khusus audit terkait saldo untuk hak dan kewajiban pada persediaan PT Perkakas Prima harus memasukkan satu bahwa perusahaan memiliki hak atas semua persediaan yang ada dalam daftar dan persediaan tidak sedang dijaminkan kecuali jika hal itu diungkapkan. Oke, selanjutnya tentang tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan. 4 macam tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan diantaranya keterjadian dan hak serta kewajiban, kelengkapan, penilaian dan alokasi, klasifikasi dan pemahaman numulasi, penyusutan serta beban bunga dengan wesel bayar. Selanjutnya, cara memenuhi tujuan-tujuan audit. Auditor harus mendapatkan bukti audit yang memadai untuk mendukung semua aserasi manajemen dalam laporan keuangan. Hal ini dilakukan dengan mengakumulasi bukti-bukti untuk mendukung kombinasi yang tepat dari tujuan audit terkait transaksi dan tujuan audit terkait saldo. Oke, selanjutnya yaitu tentang cara memenuhi tujuan-tujuan audit. Pertama, merencanakan dan merancang sebuah pendekatan audit fase 1, yaitu dengan cara mendapatkan pemahaman atas entitas klien dan lingkungannya untuk memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian dan menilai risiko salah saji material. Kedua, melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantil transaksi fase 2. Ketiga, melakukan prosedur analitis dan pengujian atas rincian saldo fase 3. Dan terakhir, menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit fase 4. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.